Oke, selamat pagi semua. Hai, ada siapa aja sih pagi ini? Ada Mas Roni, ada Mas Agus, ada Mbak Titi, ada Ursula, moderator kita. Dua, dua pertemuan sebelumnya. Halo, ada Sania juga, Mbak Widya. Ada Kak Intan. Dan kita hari ini ada tamu spesial nih, ada Adrian yang backup kakak Sigit yang harusnya Halo. pagi ini bareng-bareng sama kita. Hai. Rencananya Sigit yang mau ngobrol-ngobrol sama kita, liatin foto-foto nih, tapi kebetulan pagi ini tiba-tiba harus ada harus ke rumah sakit sedikit. Tapi mudahan baik-baik saja. Makasih ya Adrian ya, sudah bersedia. Oke, makasih juga. Halo, salam kenal semuanya. Salam kenal semuanya. Adrian ini Ya, salah satu yang juga mengirimkan foto ke dalam acara pameran foto virtual Hari Kemanusiaan Sedunia 2020 ya. Kemarin masuk semua ya fotonya ya Adrian? kemarin, iya. Iya. Jadi hari ini kita kalau Adrian fotonya katanya jangan dibahas deh. Soalnya Nggak enak. udah nggak perlu dibahas kan Nggak saking apa-apa. bagusnya toh. Kenapa kebagusan ya? Karena Iya, saking bagusnya. bagusnya. Ya. Oh, bukan kalau gitu. Terus soalnya Itu sama dipakai Mas moderator Sigit. aja. Bener. BTW iya nih kita santai banget hari ini. Semua boleh buka mic. Kita mau buka bareng-bareng. Semua bisa berkomentar. Mas Roni, Mas Agus juga. Oh ada Mbak Lina juga. Intan juga boleh loh. Ada yang mau tanya-tanya. Nah kita langsung aja ya. Aku buka dari screen aku. Ini didukung oleh display, sehingga kita punya website ini. Aduh, kalau enggak kita nggak bisa punya juga sih kemarin. Keren banget nih dukungannya display. Kalau mau tahu tentang display itu ada Instagramnya. Instagramnya apa ya? Aku lupa deh. Jadi terdistract. Ada Instagram display. Display itu apa sih? Kalau Adrian kita bilangnya art handler ya. Apa kontraktor buat apa ya? Exhibition lah, buat pameran. Jadi ya Iya. semacam art handler gitu loh. Jadi misalkan konsultan pameran lah mau bikin, coba dong sebagai klien cerita lah apa pengalamannya sama display. Oh, ini sangat berkesan dong. Oh. Pastinya. Iya, kita itu kalau MSF sendiri berapa kali dibantu oleh display untuk bikin pameran. Nah, kalau yang pernah datang ke pameran MSF itu adalah hasil dari teman-teman display nih. Gitu. Ya kira-kira datang dengan ide, nah lalu nanti mereka konsepin, lalu jadilah gitu. Iya, Adrian tuh tahu gitu banget ya. juga ya sama display ya. Iyalah. Nih, kita mau lihat foto-fotonya nih. Ada sekitar 21, iya kalau nggak salah. Cula, ingat nggak berapa ya Cul? 20 atau 21 organisasi yang mengirimkan 21 foto. Kayaknya ya kalau nggak salah. Yang aku 21 baca sih ya. kemarin 21 ya. Plus sama satu album, jadi ini dibuat per album, satu album yang kompetisi ya Cul? Iya, satu album kompetisi ICRC MSF gitu, jalinan. Nih, keren kan? Nih, kita buka nih. Ini temanya gimana Mbak Titi? Temanya kita kan tahun ini tuh pahlawan kita ya Mbak Titi ya. Jadi kemarin juga kita emang temanya menunjukkan, mengangkat pahlawan-pahlawan di sekitar kita dari kiriman teman-teman dari beragam organisasi kemanusiaan ini. Juga karena dihubungkan dengan COVID ya Mbak? Iya. COVID yang masalahnya besar sekali, dan kalau nggak ada orang-orang di sekitar kita yang memang benar-benar melakukan kegiatan kemanusiaan itu kan kebayang gitu. Iya, benar. Ini dari banyak foto ini, ada sih Mbak Titi yang beberapa 3
tidak ada hubungannya dengan COVID, tapi ya sangat berhubungan dengan kemanusiaan gitu ya, karena memang dari Iya. lembaga kemanusiaan. Oh, kita mau buka RC. Ayo si RC dulu ya. Oke, Cula. Nih, loh, yang mau tuh Cula juga nih. Oh, ini Cula juga. Keren. Ini waktu ngapain sih, Cul? Ya, jadi ini di garasinya ICRC di kantor Iskandar Syah. Jadi kita kantor kita tuh kayak rumah gitu. Nah, di bagian garasinya itu kita sampai hari ini juga masih ada sih nyimpan kayak barang-barang yang mau didistribusikan gitu. Jadi beberapa bulan belakangan ini ICRC aktif mendistribusikan kita sebut hygiene kit untuk beberapa tempat penahanan di banyak provinsi gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu yang paling awal yang kita lakukan. Kita langsung sendiri ke Salemba ini. Jadi ke Salemba. rutan lapas Salemba. Nah, ini baru persiapan sih. Ini di dalam dus-dus ini isinya kayak sabun batangan, terus di belakangnya masih ada kayak proklin untuk disinfektan. Gitu-gitu sih, Mbak, isinya. Kamu motonya dari depan ya nih? Iya, aku dari driver seat. Driver seat nih. Gimana menurut Adrian nih? Terpilih nih sama dua kurator kita yang agak lumayan tegas. Kadang-kadang mereka, ada Raisen ini. Gimana sih Mbak Widya? Raisen? Nggak boleh ya? Boleh. Boleh, bebas. Enggak, mau nanya nih sebenarnya. Balik lagi saya ke materi yang tentang itu etika gitu ya. Jujur aja karena ini kan tempat penahanan ya. Itu detention center ya maksudnya ya? Sorry. Iya benar ya? Mbak. Jadi jadi lapas, rutan sama beberapa tempat penahanan polisi gitu sih. Cuma yang ini awal-awal masih ke rutan lapas. Itu memang nggak boleh difoto dalamnya ya? Secara etikanya juga nggak boleh difoto dan dipublish gitu ya? Aku nggak tahu secara etikanya gimana, tapi kalau kita setiap kali mau foto selalu tergantung otoritas lapasnya sendiri sih, Mbak. Kadang-kadang sebelum masuk, seperti terakhir aku di Kerobokan yang di Bali, itu semua kamera, handphone itu dititipin ke penitipan di pintu depan. Jadi kita nggak ada yang bisa ngambil gambar di dalam kecuali diberikan izin. Jadi kebetulan kemarin si Mbak Mia, fotografernya kita berhasil membawa kamera SLR-nya, tapi kita nggak boleh bawa HP sih, jadi kita nggak ada dokumentasi pribadi gitu sifatnya. Terus ada juga rutan seperti di Salemba yang open sama kayak waktu kita kunjungi, mereka bilang mau lihat ruang isolasinya kayak apa gitu. Ada ruang isolasinya. Iya, mereka sudah mempersiapkan ruang isolasi. Pada saat itu belum ada yang terinfeksi, tapi mereka sudah mengosongkan satu blok yang nantinya akan digunakan sebagai ruang isolasi gitu. Jadi kayak mereka memperlihatkan persiapannya seperti apa sih. Jadi dan bagus juga sih sebenarnya buat mereka untuk mempublikasikan itu karena iya kita jadi kayak ngelihat otoritas penjara siap karena ketika virus ini masuk ke penjara kan agak sulit ya physical distancing. Iya, Kenapa sih Mbak? Iya gitu. Emang nggak tahu deh kalau misalnya dari etika mungkin ada ilmu atau masukan khusus gitu nggak ngerti deh. Aku nanya loh ini tadi yang nggak mau beri masukan ya. Mbak Widya loh. Ya hari ini niatnya nanya aja. Kan katanya disuruh nanya. Ya betul. Oke. Kasih loh. Kalau dari sisi ini Adrian foto nih, jangan takut walaupun ini Ursula yang mengambil. Iya. Ya, benar kata Ursula. Dulu aku juga pernah memotret di lapas khusus tahanan yang dengan SIVH jadi pada saat itu kan juga tentang ini ya pemberian bantuan ya dari otoritas kepala lapasnya sih emang memberi izin gitu loh. Cuman emang nanti ketika kita di dalam itu semua nanti berbalik kepada kitanya sendiri tentang etika itu karena ya kalau dari lapas kepala lapas mungkin ya udah silakan mau foto aja bagi-bagi ke orang gitu dia bilang nggak apa-apa dia bilang tapi kan
kita sendiri yang jadi kita yang harus ngerem, kita punya sensor sendiri bahwa nggak mungkin kan kita mempublikasi orang dengan di dalam tahanan lalu dengan SIP8 lalu mempublikasi tanpa izin dia gitu loh. Jadi emang lebih banyak kemudian foto-fotonya itu saya ambil ke orang-orang yang memberikan, bukan dari sudut jadi angle-nya itu dari belakang orang-orang yang menerima gitu. Jadi kira-kira seperti itu sih. Kalau saya waktu itu eksekusinya. Iya sih, jadi kayak dari CRC sendiri kan kita ada membuat beberapa publikasi, bukan publikasi sih, lebih ke report kali ya, jadi internal report gitu, yang ada foto-fotonya juga. Mbak yang mengedit itu udah ini sih mencari, ya seperti kata Mas Adrian tadi bilang kali ya, berusaha membuat angle yang tidak memperlihatkan wajah mereka, atau kalau misalnya tetap kelihatan ya diberi blur gitu. Jadi nggak menunjukkan wajahnya para tahanan sih. Tapi aku suka sih foto ini nih. Yes, mentang-mentang cula jadi aku bilang suka ya. Jadi kelihatan ya komplit gitu. Aku nih sok-sok kayak jadi fotografer sih. Jadi ada barangnya dan aktivitasnya kelihatan. Kadang-kadang kalau di lapangan suka nggak itu, Adrian. Suka nggak sadar. Kelihatan masifnya barang-barang yang akan diberikan gitu loh. Banyak lah, itu berdus-dus. Ketahuan gitu ya. Ini oke, mau dibawa kemana gitu. Distribusikan ya. Dan sudut pengambilan juga asik dari dalam. Iya. Nggak kepikir sih ini aku mau ngambil dari sini. Kalau aku mungkin di belakang situ tuh, dari orang-orang itu, Cul. Enggak sih. Kamu jangan-jangan ada penatanya juga nih yang bantuin di lapangan. Enggak sih. Sombong. Enggak usah. Oh gitu, oke. Ini yang kedua punyanya Mbak Mia ya? Iya, punya Mbak Mia. Ini juga di lapas ya? Iya, di dalam nih. Kayaknya dia di salah satu penjari Tangerang kali ya, aku lupa namanya. Oke, nah ini yang mukanya juga nggak terlalu jelas ya memang ya? Iya, jadi kayak dari jauh gitu dia nggak ada yang ngadep sini sih, cuma nggak terlalu jelas sih. Tapi nggak terlalu Mudah-mudahan jelas. tidak apa-apa. Nggak kelihatan. Jadi nggak terlalu difokus gitu ya, Adrian ya? Fokusnya sebenarnya ke itu nih, yang orang rambutnya itu. Kepala yang di sini ya? Iya, di rambutnya terang kelihatan. Iya, tapi bercerita gitu menurutku sih. Lagi ngapain sih dia, Cu? Jadi tuh biasa di penjara, khususnya di tempat-tempat yang menahan jadi tempat-tempat penahanan perempuan itu suka ada aktivitas crafting gitu loh, Mbak. Jadi untuk menambah skillnya mereka, nanti bisa dipakai di kemudian hari dan segala macam. Nah, ini salah satu aktivitas berkesenian mereka sih dengan nggak tahu deh, ini kayaknya menyulam atau embroidery. Iya. Ya kan? Keren itu sih. Jadi untuk tapi aktivitas mereka SRC juga consent formnya ada dong pasti ya. Begitu. Tapi kayaknya yang di sini enggak deh. I don't know, kayaknya dia pakai ke izin si ke lapasnya. Iya sih. Pusing Adrian kalau banyak orang gitu minta izinnya gimana ya? Begini sih, kemarin aku juga ya beberapa kali pernah juga bekerja sama dengan Oxfam, dengan PPS, kalau untuk foto dengan yang seperti ini karena orangnya banyak dan orangnya juga nggak tampak terlalu dominan gitu ya. Biasanya sih consent formnya nggak perlu gitu loh. Nggak dipakai ya. Iya. Tapi disampaikan gitu kali ya. Iya, mungkin disampaikan secara umum aja. Tapi nggak mungkin juga ya datang ke verbal ya. Ini satu persatu untuk ngasih consent form, nggak apa-apa sih kalau menurut saya ya. Pengalaman saya sih seperti itu. Ada kerjasama dengan beberapa NGO. Ada juga tuh yang bilang begini, kalau di MSF tanya aja di mereka semua jika ada info kan kita mau foto nih minta izin, kalau yang bersedia
boleh nggak apa yang tidak bersedia bisa keluar dari anu kali ya tempat Iya. itu, atau dia Iya. tidak menghadap kamera. Kayak gitu bisa juga ya. Bisa. Kan di diskusi yang waktu pembukaan pameran ini kan aku juga sempat ikut kan, Sigit waktu itu pernah bilang Mm-mm. kalau untuk teman-teman yang disabilitas Iya. lebih baik kan mereka teman-teman itu diperlihatkan dengan keadaan beraktivitas. Nah, Nah, seperti yang iya, iya. foto tadi kan itu tapi itu di lapas ya. Di Ya, tapi kan lapas. maksudnya iya, tapi kan di foto ini kan semuanya beraktivitas gitu loh. Iya, iya, iya. Dalam keadaan yang tidak berdaya gitu. Jadi Iya, iya. ya, Positif ya. kan itu yang kita harus hindarkan. Oh, oke. Keren, Cula. Thank you. Yang lain ya. Yang lainnya, nih kenapa ini? Oke, maafkan. Yang kedua, oh Yayasan IDEP. Ada nggak ya yang teman-teman dari IDEP? Dari ide. Mungkin nggak ada. Nah ini mereka fotonya 5, mengirim 5, tapi memang Mas Ali dan Mas Sigit memilih 1 kan. Aku bilang tegas mereka berdua. Ini bagaimana aktivitas mereka memberikan masker kepada lansia. IDEP ini di Bali ya, kalau nggak salah. Nih, ini sebenarnya juga menggunakan frame pohon ya, Adrian. Ya, ini ada framing pohonnya. Ini kan kalau orang biasa malah kan maunya nggak ada penghalang tuh di antara Ya, objek ini sama. Nah kalau kayak gini gimana nih? unsur estetis aja. Jadi ada Keren. frame pohon. Walaupun Tapi sebenarnya jadi bagus. Kenapa? Kenapa? Aku melihatnya juga lucu juga ya, ada frame yang bentuk. Tapi secara fotografi gimana sih menurut kamu? Kalau Apakah aku kan itu nggak perlu? Iya, kalau aku kan base-nya di jurnalistik. Kadang aku melihatnya bahwa ya kalau kita ngasih framing seperti ini, kira-kira bagusnya tuh akan lebih baik kalau dia ada hubungannya dengan orang yang difoto gitu, dengan subjek foto kita. Bahkan framingnya itu ya? Iya, mungkin framingnya entah apa gitu. Aku nggak kebayang sih di lokasi ini. Tapi gitu bukan loh. pohon ya sebenarnya. Ini pohon, tapi maksudku hubungannya dengan seorang nenek ini entah apa, mungkin dia menghubung. Kalau aku sih ngebacanya mungkin ada kerutan-kerutan yang similarity dengan tekstur pohon ini. Oh. Adrian sangat ini ya, beyond bayanginnya. Nggak kelihatan juga kerutan pohonnya. Oke. Ya abis apa ini kalau dibilang besi kok terlalu ini. Iya sih ya. Wah sayang. Iya. Sayang juga nggak ada fotografer ikutan pagi ini. Boleh nanti kita tanyakan kapan-kapan. Punya Kak Adrian mau sekarang apa nanti? Ya, terserah. Nggak apa-apa lah, mumpung ini silakan. soalnya ini ceritanya dari Indonesia untuk Kemanusiaan, fotografernya Adrian membandingkan dari, boleh deh kamu aja ceritain, aku ngapain cerita, kamu yang punya. Oke, gimana jadi cerita foto sendiri. Ya jadi kan idenya adalah aku waktu itu motret untuk Indonesia untuk Kemanusiaan. Idenya adalah memotret hubungan antara Popperham, yaitu kelompok anak muda di Jogja yang mereka itu sering berkunjung ke mbah-mbah penyintas 65 gitu loh. Nah, supaya kan mungkin ada kalau seorang anak atau dia cerita ke cucu, mungkin cucunya bosen kali ya dengerin cerita mbahnya gitu loh. Nah, lalu ada orang baru, betul. Iya gitu loh. Lalu si mbah ini ternyata lebih bebas, dan ya orang ini kan anak-anaknya ngedengerin dengan serius gitu. Nah itu jadi kayak semacam ada perhatian khusus lah gitu. Nah dan si mbah ini juga seneng gitu loh, dia bisa bebas. Jadi kalau dia cerita masalah keluarganya kepada keluarganya sendiri kan kayaknya nggak bebas gitu. Lalu dia ada orang yang dia kenal, cuman kenal nama, mungkin datang gitu dia cerita apa aja gitu.
masalah keluarga apa segala macam. Nah rupanya itu kayak semacam rilis juga buat mbah-mbah ini gitu. Ternyata. Ya gitu sih. Nah lalu ideku adalah kemudian memotret changing place gitu. Jadi ya karena kan aku ngeliat bahwa ya bagi semua orang kan kamar tidur itu sesuatu yang paling pribadi lah, privat lah gitu ya. Nah lalu aku meminta si anak muda difoto di kamar tidur si Mbah. Nah si Mbah kemudian aku ajak ke kamar tidur yang ini anak-anak Popperham, ya seperti itu kira-kira idenya. Oke. Pertukaran. Kan mungkin kita bisa lihat detail-detailnya kalau misalkan kamar tidur kayak misalkan fotonya si Diah ini yang agak di tengah. Kalau kita perhatiin dari kalau mbah-mbah itu pasti ada foto Soekarno-nya. Iya betul. Nah, gitu. Zamannya ya. Iya, itu emang zamannya gitu. Nah, Iya kalau betul. iya, gitulah. Lalu kalau kamar tidur mahasiswa ini kan ya mereka di kos gitu ya. Seperti itu lihat ada tasnya, ada apa ini yang di bawah tuh ada Paris. Kira-kira itulah idenya itu bahwa mereka saling menyelami. Oke. Ini katanya emang kamu buat hitam putih atau gimana, Adrian? Oh iya, ini emang saya buat hitam putih karena saya mau, karena gini ya, kalau misalkan yang paling atas kan ada si ini kan Simbah difoto dengan boneka-boneka. Ini kan ada boneka keropi segala macam, itu warnanya kan hijau menyolok mata gitu. Nah, dengan hitam putih kan kita warna hijau itu kan warna menyolok mata, kita jadi terdistract. Iya. Gitu loh. Jadi jangan-jangan kita nggak ngelihat ke mbahnya, kita ngelihatnya ke si hijau keropi dulu gitu loh. Sedangkan saya mau perhatian kita tuh, saya mau perhatian kita itu ke subjek foto ini gitu loh. Bukan itu. Yang Jadi, lain itu jadi itu saya pilih mediumnya hitam putih, sama seperti foto sebelahnya itu kan ada tekstur kembang-kembang, itu warnanya aslinya tuh merah pink gitu. Jadi kalau misalkan kita bayangin kalau itu berwarna, kita nggak langsung fokus ke personnya, ke subjeknya, kita akan terdistract dulu ke mana-mana. Kira-kira kayak gitu. Kenapa hitam putih? Dan nggak masalah ya, misalnya kita dalam mendokumentasikan kegiatan organisasi gitu ya, apapun itu, fokus isunya, kita nggak harus menggunakan foto warna, tapi juga bisa explore dengan hitam putih gitu, kalau menurut. Iya, betul. Kan kalau di sini kan tujuan saya ya tentang subjeknya, tentang orangnya. Jadi saya mengeliminir semua warna-warna itu. Saya mempergunakan segala warna yang dibuat warna-warna yang kemudian jadi hitam putih buat sebagai dekor aja, tapi nggak terlalu mendistract. Ini pilihan ini sih. Sama menurutnya kalau misalkan dari teman-teman NGO mau emang fokusnya kepada subjeknya, ya nggak masalah gitu loh. Karena warna itu kadang mendistract. Kita jadi lebih fokus sama orangnya gitu. Iya. Oke. Ya. Belajar nih sesuatu dan baru. Kan juga ini juga mewakili cara pandang si fotografer melihat sesuatu lah, misalkan aku mau memotret tentang Jakarta, orang yang kalangan bikin fotonya semua dengan hitam putih, karena itu mewakili saya gitu. Saya ngelihatnya semuanya ya sama aja. Karena kalau misalkan ada warnanya tuh jadi ini kelihatan. Iya. Oke. Itu opini saya subjektif. Jadi bisa alternatif ya. Tapi ya ternyata kan selama ini kita mikirnya ya sekarang kan dengan foto digital ya bebas dengan warna gitu. Kalau misalnya agak gelap karena misalnya ya itu kegiatannya malam, baru deh kan warnanya juga agak sulit kalau kameranya nggak terlalu biasa. Oke, thank you. Iya. Kita berlanjut ke album berikutnya ya. Ini petisinya nanti aja kali. Aduh, MSF nggak usah deh, nanti aja deh. Ini kalau MSF nggak mau. Aku penasaran nih yang ada disabilitasnya nih, Adrian.
Ini yang kemarin sempat dibahas juga kan waktu beberapa waktu yang lalu kita ada webinar terkait ini. Ada Mas Ali, ada awalnya sebelum Mas Ali siapa itu Cula? Yang di pertama itu si Sigit dan Mas. Oke. Apa ya? Kayaknya cuma Enggak, ada lagi sebelum Mas Ali kan ada. Aduh Mbak. oh Mbak ini masuk jenenge UNICEF juga kan, Mbak? Iyo. Mbak Wit itu sing. Aduh Mbak siapa ya jenenge? Kita membahas tentang apa ya Mbak Wit? Aku cuma ingatnya Mas Ali ya. Kamu ingatnya Mas Ali toh? Aduh, ya ampun. Soalnya Peng John kan nggak ikut. Tapi yang pertama kan bukan Mas Ali. Oh, ya Allah. Anak muda ya berbakat itu. Oh iya, tahu ingat apa? Digital. Ucun, siapa namanya? Iya, namanya tidak familiar. Ya, ya ampun. Ya itu. Oke. Iya, pokoknya anak muda itu. Anak muda yang berbakat itu nanti kita sebutkan. Nanti dikasih ini kok gimmick sama Mbak Titi. Kita kirimin. Nah, bicara juga tentang disabilitas kan. Karena disabilitas ini kan kecenderungan tuh orang bisa jatuh untuk memanfaatkannya jadi foto yang bikin orang kasihan gitu ya nggak sih Adrian? Iya. Nah, ada juga nih yang dari foto yang dikirim pilihannya itu yang akhirnya nggak dipilih sama Sigit sama Mas Ali. Dan hebat sih kalau si fotografernya juga akhirnya bisa menangkap ya. Ini di foto dia sendirian juga anak ini terlihat ya tadi yang kamu bilang terberdaya, dia bersenyum, bersekolah gitu ya. Bagaimanapun kondisinya. Nah, ternyata di dalam kelas pun bukan si kakak ini yang memimpin gitu ya tentang bercerita bonekanya, tapi anak ini gitu. Dan menurutku juga oke nih keren sih ini. Yang ngambil juga pasti kan teman-teman program nih yang sebenarnya background fotonya. Iya, memperlihatkan dia berdaya, dia beraktivitas. Iya, Mas Canu namanya, Mbak Lina makasih. Betul. Kan Canu, Cula gitu ya, Sania. Ucun gitu kan tadi aku dengernya bilangnya. Ya salah Pak, tetap Ucun bukan Canu. Kamu mirip tapi salah. Aduh, bau Indomie di sini sih ya. Oh, lagi bikin Indomie. Nah, kalau yang ini kan mungkin Kapo? Oh, tetangga. Aduh, sakit kamu. Nah, ini kemerdekaan. Kalau kayak gini, ini biasa sih Adrian ya. Walaupun ini juga bisa bercerita ya. Waktu dengan tambahi. Kita akan mengetahui data-data fotonya dari caption. Captionnya jadi penting juga ya Adrian ya? Iya, saling berkaitan. Karena caption dan judul itu kan bertujuan untuk mengarahkan pelihat yang melihat foto. Jadi kadang-kadang kita perlu caption atau judul foto untuk kayak ngasih tanda kurung gitu loh. Kamu punya ide apa tentang foto? Ini kan kadang-kadang orang melihat visual itu kan pikirannya bisa liar kemana-mana. Gunanya caption dan foto mengarahkan itu. Jadi ada hubungannya. Jadi selalu berbeda sebenarnya dari satu orang dengan orang lain ketika dia melihat sebuah foto ya. Kalau tidak ada caption. Kan interpretasi bisa beda. Iya, kan nanti tergantung dari pengalaman dia atau isi bagasi kepalanya ketika dia melihat itu. Kalau isinya tentang yang buruk-buruk mungkin ya dia jadi interpretasinya buruk. Nah, iya benar-benar. Ya, tapi aku pengen nanya nih sama Adrian. Foto yang di sebelah kanan nih, siapa Ice yang lagi di dalam kelas, dia membawa boneka. Dia bercerita lewat boneka, teman-temannya mendengarkan gitu ya. Iya. Kecenderungan orang yang bukan fotografer, dia akan jauh di belakang dan memoto dengan banyak space yang kosong gitu ya. Kanan kirinya. Dan kalau ini menurut aku
dia memaksimalkan itu. Gimana sih kalau dari Iya. sisi fotografi menurutmu? Iya kan, kalau dari foto ini kelihatan bahwa dia ini jadi pusat perhatian. Kita bisa ngelihat dari tatapan mata 1, 2, 3, 4 orang itu semua ke arah dia gitu loh. Nah, itu artinya dia ini jadi pusat perhatian. Artinya Betul. dengan dia jadi pusat perhatian, mengarahkan kita, palingnya kita tahu bahwa oh dia siapa nih. Nah, gitu. Oke. Ya, Ya. seperti Aku jadi itu ingat sih. juga foto ini tuh ada beberapa nih Adrian waktu dikirim sama NLR ini. Nggak cuma satu. Jadi foto yang si Ice lagi menjelaskan ini sebenarnya ada 2 apa 3 gitu. Tapi dari beberapa foto yang lain tuh ada mata beberapa apa namanya yang ada di dalam frame ini yang tidak mengarah ke dia gitu. Jadi itu yang nggak dipilih sama kuras. Itu juga berpengaruh ya. Biasanya gini sih kalau cara kerja, biasanya kan kalau di jurnalistik itu kemarin pernah diobrolin nggak sama Sigit yang tentang advert? Belum? Atau udah muncul? Oke. Belum kayaknya. Jadi gini. Ya biasanya dalam kalau ini kayak cuman kalau dulu awal-awal kita kerja sebagai jurnalis, kita di drillnya sebelum nyerahin foto kepada redaktur atau editor foto, kita harus paling nggak ada 5 foto lah yang mewakili satu kejadian. Itu namanya itu entire, jadi foto keseluruhan. Biasanya tuh kalau kita datang ke satu lokasi, kita akan nyapu semua. Nah, kita akan mungkin mengambil dari sudut-sudut yang menggambarkan semua kejadian gitu. Mungkin tuh biasanya orangnya banyak kayak gitulah. Oke. Oh iya. Keseluruhan dibilangnya. Nah, kalau udah atau istilahnya ada lagi established shot gitu. Nah, paling nggak spesialnya kalau kita nggak dapet foto-foto yang lain, ya udah ini yang kita serahkan. Oh, I see. Nah, setelah kita ngelihat keseluruhan, nah kita ambil lawannya. Lawannya apa ya? Detail kan? Nah, di situ kita mulai berpikir detail dari kejadian ini. Oh, mungkin kita tangannya aja yang menarik, mungkin ekspresi muka orang-orangnya yang menarik. Nah, masuk ke detail. Lalu F itu ya tadi framing gitu loh. Nah, kita coba mungkin mengeksplorasi buat kepentingan estetika, mungkin cari framingnya yang menarik gitu. Oh, kayak tadi misalkan framingnya kerutan nenek-nenek mungkin sama dengan guratan di pohon misalkan kayak gitu. Nah, itu ya pilihan estetika misalkan gitu. Lalu A itu angle itu ya sudut pandang kan. Kita memilih mau sudut bird eye view dari atas atau dari bawah gitu, atau sejajar mata. Nah, itu nanti berpengaruh sama foto-foto kita. Kalau kita mau menggambarkan kemegahan seseorang, ya pasti kita ngambilnya agak dari bawah. Ya nggak? Seperti kita ngelihat gedung lah. Coba bayangin kita ngelihat gedung kan pasti kita ke atas gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Iya. Seperti itu. Semut juga ngelihat kita juga kayak gitu kan. Iya, semutnya kecil banget. Gitu ya. Kita juga memotretnya juga gitu angle. Nah, kalau kan beda kalau kita kita mau berceritakan ini orang yang perspektifnya dari atas ya dia jadi kelihatan kecil kan. Gitu. Itu makanya kenapa kalau kita lihat foto-foto jenderal gitu ya, itu biasanya pasti angle-nya tuh dari bawah. Oke, iya. Kelihatan besar gitu ya. Kelihatan pekar, megah dia gitulah, pemimpin. Nah, itu biasanya sudutnya tuh dari bawah gitu. Angle. Lalu yang terakhir ya T itu time, waktu. Ya ketepatan waktu kita ketika memencet tombol kamera, udah itu aja sih. Nah, itu kadang-kadang semuanya itu saling melengkapi gitu loh. Kalau udah di lapangan nanti kita sering ngeliat, kita langsung melengkapi. Oh, ini udah ada angle-nya, oh ini time-nya semua langsung melengkapi lah gitu. Saling berkaitan. Gitu sih kira-kira cara berpikirnya. Jadi kalau moto juga kita jangan pelit-pelit ya. Jangan satu udah. Apalagi sekarang digital. Ngapain ya mikirin itu?
Iya, apalagi Oke. sekarang udah ada digital. Iya, tinggal pilih gitu, Itulah enak kira-kira. banget setelahnya gitu. Oh, ya udah Ya, deh, kita buka MSF deh. Aduh, malu sih. Yang mau tuh aku sama Sania. Siapa lagi? Kamu boleh jujur loh, Adrian. Tapi ini kepilih loh sama operator. iya. Aku membela diri. Waktu kami masukkan, kami nggak masukin nama loh. Ya kan, Sania? Kita pakai anonim gitu. Ternyata dipilih juga. Ya ini kan Jadi ini kita berkaitan dengan sebenarnya masa COVID ya. iya ini kita lagi ikut teman-teman ngasih pelatihan di komunitas di Kalibata. Jadi pesertanya terbatas tentu saja, semua harus mengikuti protokol. Jadi yang ditempel di tembok ini, aturan pertemuan ini kita bawa kemana-mana. Jadi teman-teman selalu bawa kemana-mana dan Ya, karena banner gitu ya, dari kertas kalau nggak salah. Jadi setiap ditempel di situ. Nanti mereka cabut lagi tempel. Jadi makanya udah mulai robek-robek gitu loh. Jadi udah iya. mulai sobek-sobek karena itu dipasang di sini dipasangin. Jadi ceritanya emang teman-teman medis MSF ini mengisi satu RT, bikin pelatihan di satu RT di satu wilayah gitu. Kemudian RT-RT yang lain minta hal yang sama sehingga kayak roadshow gitu loh pelatihannya. Jadi itu ditempel supaya peserta ingat. Ini sebenarnya aku sempat minta testimoni lah sama si Lulu ini. Aku juga ngerasa nih fotonya sebenarnya nggak terlalu bagus secara framing ya gitu ya. Cuman aku pede aja. Oh ini kan karena kelihatan banget ya ada aturan pertemuan di masa pandemi gitu. Terus ini aku ambil dari angle belakang tuh nempel-nempel tembok. Ya. Si dokternya dan tentu saja kalau organisasi kan pasti pengen memperlihatkan identitas organisasinya kan Ya. dari FES. Nah ini nih seringannya begini. Nah kita minta izinnya juga secara rame-rame. Ini walaupun ini juga terbatas nggak banyak orang. Untungnya sekarang pakai masker ya. Jadi mereka ya nggak apa-apa gitu. Senang aja gitu. Ini Sania yang ambil juga dari angle di atas gitu. Menurut Kak Adrian, jujur aja, apakah masih perlu diimprove? Pastinya ya. Gimana kalau menurut apa ada yang bisa aku dan Sania perbaiki gitu? Ya kalau untuk apa kan kalau tadi ya foto si dokter sedang menerangkan ini kan ini oke diambil dari belakang karena itu juga ada kepentingan tulisan ini ya apa logonya MSF-nya gitu ya biar kelihatan gitu bahwa si dokternya sedang menerangkan dan nah ini aku bilang tadi time waktunya tuh tepat kan kamu bayangin kalau kamu cuman kalau kamu nggak tepat mungkin ya udah yang ada adalah si dokter ini balik lagi badannya kamu cuma dapat foto punggung doang. Oh dan tangannya ya, tangannya sedang tidak di atas. Betul. Nah, ini contoh time yang paling tepat gitu loh. Pas dia lagi nunjuk, lalu mukanya juga kelihatan gitu, setengah gitu, tanpa kamu cuma motret punggung aja. Nah, itu kaitannya time. Iya. Lalu kan kalau dari sudut yang lain, misalkan ya angle dari bawah, entire-nya kelihatan. Nah, ini yang dibilang establish shot bahwa kan kelihatan tuh peserta-pesertanya dan mereka semua melakukan physical distancing. Oke, iya. Nah, jadi ya udah ini ya udah kalau aku editor oke masuk nih. Pasti masuk ya. Nggak sengaja lah aku padahal nggak tahu. Gitu. Nah, lalu terus foto yang di bawah ini kan foto yang di bawah coba fotonya Sania ya ini kan detail kan. Iya, iya. Udah ini detail gitu loh. Nah, ini kalau misalkan kayak tadi kayak aku bilang misalnya kita dalam satu pelatihan lah misalkan. Ya udah ini udah lengkap kan ada entire-nya, ada detailnya orang-orang ini lagi ngapain. Iya. Oke. Gitu. Oke, terima kasih loh. Kalian. Ya, malu lama-lama. Kita lanjut nih. Ini pakai masker. Iya, nggak pakai masker hari ini. Oke. Ini ada dari ini di sini ada siapa lagi ya? Kalau nggak salah ada
dari plan ya. Kita buka deh yang plan yang ada dulu. Plan di mananya? Nah, plan ada siapa aja Kak yang hadir? Mas Agus ada. Mas Ferdiansah. Oke, ini plan. Kita dikirimin. Ini Mas Agus punya nih fotonya. Hai Mas Agus. Boleh dong open mic. Mbak. Foto Mas Agus nih ya Mas. Iya Mbak, itu saya. Keren banget. Boleh ceritain nggak Mas nih di mana sih Mas? Ini kayaknya di lokasinya sama semua nih daerah sana. Iya di NTT nih Mbak. Di NTT di proyek apa nih Mas Agus? Kalau yang pertama itu sih Ibu apa namanya lagi bantu anaknya untuk belajar di rumah. Oh ini memang sudah fit memang Iya, ya. waktu itu pas distribusi hygiene kit. Oh iya, ini hygiene kit distribusi yang kedua nih ya. Yang kedua di bawah itu yang Ini. Oh ini. yang disabilitas nggak jadi nggak masuk ini ya, kemarin sempat dibahas itu ya. Apa namanya? Oh, masuk ini. Ya, sebenarnya ini sebenarnya saya mau ceritain gurunya dalam segala keterbatasan, dia masih membantu si disabilitas untuk apa? iya. Untuk mengenali ini ya, peta. Bukan menunjukkan sesuatu bukan menunjukkan sesuatu ketidakterbatasan dari si disabilitas sih sebenarnya. Iya. Saya cuma mau menyampaikan di foto itu bahwa tokohnya yang guru itu sebenarnya dalam situasi Bapak guru ya. maksud saya kayak gitu sebenarnya. Tapi di sisi lainnya kita bisa menilai bahwa si anak dalam apa dia nunjukin keterbatasannya dia. Karena jelas. Dia juga bisa. Iya. Iya, ini oke nih kemarin juga bahas nih. Iya. Yang sepeda motor itu teman lagi distribusi ini sih. Emang jalannya nggak bisa dijangkau dengan mobil, ya terpaksa kita pakai motor waktu itu. Iya, medannya susah ya. Iya, medannya susah di Timur Tengah Selatan itu, Mbak. Oke. Jadi, tapi ini pakai kamera bagus nih, Mas. DSLR ini, Mbak. Oh ya, DSLR ya? Ya, jadi ceritanya saya duluan dari si teman ini. Ada beberapa teman sebetulnya saya cakapnya dia. Oh iya. Jadi ini sebenarnya juga sempat diatur ya? Ada rencana pengaturan ketika. Saya bilang saya duluan aja biar nanti saya bisa foto teman-teman gitu. Iya. Mereka lihat saya sudah duluan. Iya, ini cepet kan naik itu tanjakan. Iya, benar, Pak. Masih bisa juga tuh. Keren. Gimana nih Adrian menurutmu? Oke. Foto-foto Mas Agus nih. Yang pakai masker itu menarik. Ya, kan kalau foto yang paling atas, coba yang ibu dengan 2 anak. Iya, belajar. Ya, ini kan menggambarkan si ibu sedang, ya ibunya ini patuhlah terhadap pemakaian masker gitu. Protokol. Jadi walaupun ya protokol kesehatan, walaupun dia berbicara dengan 2 anaknya, dia tetap memakai itu. Gitu. Belajar. Ya itu sih. Lalu kan yang foto kedua ya tentang pembagian masker ya, lalu pemakaian ya. Ya. Nah, lalu yang foto ketiga buat saya sih sebenarnya nggak masalah kok, karena kan anak yang tunanetra ini kan dia sedang dibantu dengan guru itu. Jadi ya menurut saya sih ini foto menarik gitu loh, nggak masalah itu. Yang dimaksud dalam keadaan tidak berdaya itu gimana ya? Misalkan orang lagi sakit, udah di rumah sakit kan tuh banyak beredar tuh, kadang lagi sakit, dia lagi nggak berdaya terus difoto, terus masuk ke Facebook gitu loh. Nah itu kayak gitu loh. Itu yang dimaksud. Ini kan
Kalau ini Itu yang enggak sih, enggak melihat ini enggak memperlihatkan kok, itu enggak. ya. Mm-mm. Iya, Enggak kok dan Mas Agus. Cakep nih iya, fotonya. dan Dan dia lagi si senyum senyum ya. Iya, senyum dia. Dia senang hati itu. dengan senang Iya. hati, dia langsung bisa membayangkan, oh ya ini peta di Iya, kampungnya gitu kan. iya. Nah, dan ini kan menggambarkan apa bahwa orang tuh ya saling membantu gitulah. Jadi buat saya sih oke kok. Pahlawan sekitar kita pas banget. Nah, itu dia pahlawan sekitar kita. Ini juga apa foto panning dari seorang yang sedang membawa bantuan kemanusiaan. Iya. Panning. Jadi Jadi benar. kelihatannya dia cepat. Iya, kelihatan ya. Aku aja nggak ngerti nih bikinnya, ngambilnya gimana sih? Ini tekniknya panning. Panning ya. Iya, istilahnya panning. Ini teknis sekali. Dengan senang hati. Kalau tadi warung sekarang ya terlalu tenis. Iya, jadi di dalam fotografi itu kita bisa memanfaatkan teknik-teknik memotret itu untuk menyampaikan isi kepala kita atau menggambarkan sesuatu gitu loh. Mungkin nih kalau kita foto dengan semuanya sharp, latar belakangnya nggak blur seperti itu, ini foto jadi kelihatan biasa aja gitu loh. Tapi kan dengan kemampuan teknis, kita bisa berbicara melalui kemampuan teknis kita bisa memanfaatkan teknik-teknik memotret itu untuk menyampaikan isi kepala kita. Oh, kita mau menggambarkan bahwa motor ini ya mungkin seakan-akan kencang gitu loh. Mungkin sebenarnya nggak sekencang itu juga gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa. Iya, kalau pakai itu karena kan foto itu subjektif. Enggak ya, kalau otomatis nggak bisa kelihatan kan, itu terlihat sedang berjalan gitu loh motornya kan. Canggih nih Mas Agus sama Adrian, Mbak. Boleh nih kapan-kapan kita teknisnya nih ya. Iya. Keren-keren Mas Dan Agus. gini ya, menurut saya sebenarnya tentang apa kayak setting segala. Kenapa Adrian? Ya, sorry tadi internetnya. Ya menurut saya sih kalau soal setting apa semua sih sebenarnya di dalam, kalau saya kan di dokumenter sebenarnya sih nggak masalah ya. Yang penting ketika kita setting itu itu sebenarnya keadaannya seperti itu, bukan lalu mengada-ada gitu loh. Kita hanya mengulang satu momen yang mungkin kita lewat, oke, betul. Dan itu seperti itu sih kira-kira. Nggak apa-apa ya, bukan mengada-ada. Settingan itu untuk mempersiapkan dokumentasinya ya. Iya. Ya, banyak kok film-film dokumenter itu semuanya kan banyak film-film dokumenter tuh yang sebenarnya ya sudah itu disetting. Iya. Tapi berdasarkan dari cerita nyata yang emang si orang yang narasumbernya emang melakukan hal itu. Direka ulang gitu ya. Iya, betul. Cep, makasih Mas Agus juga udah sharing pengalaman keren banget di lapangan. Sama-sama Mbak Cici. Iya. Mas Agus. Ada siapa lagi? Ya, terima kasih Mas Agus. Ada ini nih. Ada Mbak Lina nih, ada UNICEF. Kita bukain aja punya UNICEF nih ya. Mbak Lina pasti aku nggak tahu nih siapa yang muter Mbak ini jasa. Nah, Mas Ali juga hari ini nggak bisa ikutan karena udah ada acara. Foto, jadi ya, Adrian, fotonya UNICEF ini, dia kirim 5 kan, dikirimin Mbak Lina 5, semua masuk dong pastinya karena bagus-bagus sih fotonya. Ini kan Mbak Lina nih, cakep banget. Aduh, keren mah. Ini nih aku suka nih yang belajar daring, angle itu pas banget gitu ya. Terus pakai phone aja, terus kelihatan. Wow, keren. Gimana kalau menurut Adrian? Cuci tangan. Cuci tangan nih. Ini aja belajar cuci tangan. Tapi semuanya itu masuk gitu ya. Ini kalau teman-teman yang bukan aku ini agak biarin Mbak Nuduh ini pasti fotografer sih. Kan angle-nya udah kelihatan. Tapi kesulitannya di kita di LSM atau itu kan banyak teman-teman yang
sebenarnya orang yang melakukan kegiatan yang juga diminta mendokumentasikan gitu ya. Misalnya orang-orang komunikasinya nggak banyak, kita nggak mempersiapkan fotografer profesional gitu. Biasanya teman-teman tuh kirimin kita foto ya dari lapangan tuh Adrian, ya ampun ya, kadang gemes, tapi ya kita nggak bisa maksa ya, itu bukan kewajiban mereka, bukan ekspresi mereka gitu. Iya. Nah ini nih aku suka, frame-nya penuh gitu ya, semua di apa ya? Iya, semuanya tertata rapi lah kalau saya ngelihatnya. Jadi misalkan dari orang yang mengajarkan cuci tangan itu dari warna hijau, warna-warnanya juga menarik, background warna habis orang yang pakai baju merah ada warna kembang hijau, terus lalu ada itu warna gerbang yang hijau. Iya. Itu warna gerbang hijau itu seperti framing dari bapak dan anak ini. Oke. Iya gitu loh. Nah itu kan artinya ini ya udah dilihat dan ya dia udah berpikir seperti itulah. Oke nih. Lalu kemudian warna yang semua warna tuh istilahnya apa ya, matching gitu loh. Dari si orang yang pakai baju merah, hazmat merah, lalu pakai helmnya kuning. Si anak ini juga pakai baju kuning. Iya benar. Gitu. Anak ini jadi pusat perhatian. Jadi semuanya kan mata ke arah anak ini. Ini yang istilahnya ada di fotografi itu apa ya namanya, triangle composition apa lah gitu. Jadi kayak bentuk segitiga yang tak terlihat gitu loh. Kita bayangin segitiganya itu mata aja tuh semua tertuju ke anak ini. Seperti itu kira-kira. Dia bapak lalu ke anak itu semua, segitiga kan kira-kira bentuknya. Nah, itu. Iya. Padahal anaknya tuh yang paling kecil gitu ya di sini, tapi dia jadi pusat perhatian. Iya, karena apa? Bajunya warna kuning. Oh. Iya, coba kamu bayangin kalau dia bertukar baju dengan si bapak yang di belakang. Bapaknya pakai baju warna kuning. Pasti beda gitu loh. Iya. Tapi apa namanya? Kita kan nggak tahu anak itu datang mau pakai baju kuning atau baju warna lain. Ya. Ya ini kadang-kadang jeli-jelinya si fotografer. Makanya kadang-kadang saya kalau ngomong ke orang saya juga bilang kalau ada penugasan itu orang yang mau difoto, ya aku udah kasih tahu harap pakai baju yang cerah misalkan gitu. Ya tujuannya seperti ini. Bisa juga pesan duluan kita ya. Iya dong, bisa dong kita pesan kan. Gitu. Aku nggak kebayang juga. Sama kan di advertising kan juga begitu. Ya. Oke, itu aku catat itu. Buat kalau ke lapangan, pesan warna yang cerah gitu ya. Iya. Ini lagi timbang aja juga ternyata bisa kayak gini ya. Ini sama, ini menarik juga. Dia pakai baju kuning, backgroundnya hijau. Kegiatannya sederhana padahal loh, maksudku. Tapi menarik cara mengambil ini bagaimana. Ini kan lagi screening ya, dia timbangannya berapa gitu. Masker, cakep. Ini nih favorit aku nih. Ya ampun. Ya. Nah ini juga kalau di Advat itu time. Ini time juga ya? Iya dong. Kan dia pas lagi berhadapan dengan si orang yang ada di handphone, lalu ngasih jempol, dia senyum. Kalau kalau dia nggak tepat memencet shutter, lewat momen ini. Iya. Susah ngulangnya ya. Apalagi gurunya Iya. Benar. Nah, ini cakep nih brandingnya nih. Ya. Dia juga nah, anak. Ini yang dibilang. Ini apa nih Adrian? Ya brandingnya nggak mengada-ada. Kadang-kadang. Oh iya betul. Ini nggak mengada-ngada bener. Iya juga ya. Wah keren mah emang UNICEF deh. Anaknya lagi senyum gitu foto. Aduh, ini susah nih nyari. Dan di belakang di blur ya nih ya, Adrian ya. Iya, dan tadi kan orangnya lagi jalan ke belakang. Ya, karena kan emang
ini kayak cuma memperlihatkan apa dia berada di apa ya sarana umum ya. Ya betul. Iya, aku sepakat tuh. Jadi dia kelihatan bahwa di sarana umum itu disediakan tempat cuci tangan gitu ya kan ya pesannya. Betul. Ya kan ya pesannya kan itu mungkin di apa sih sekolah atau apa gitu. Iya. Cakep. Satu lagi nih. Ini juga bagus deh. Suka ya ini apa sih ngajarin tentang bayi ya. Tentang ada ini konseling ya. Anaknya di Klaten loh, di Jawa Tengah. Nah, ini kan yang saya bilang. Aku nggak tahu kalau misalkan atau maksudku gini, kan bisa aja momen ini mungkin apa nggak ada konsep formnya atau apa gitu ya. Kan ya ini aku bilang kan si ibu ini nggak terlalu kelihatan dari pakai masker lalu diambil agak samping gitu loh. Tapi kan kalau apa petugas yang sedang memberikan penjelasannya kan kita tahu gitu. Ya mungkin seperti ini angle-nya bisa kita siasati gitu. Iya betul. Jadi kalau si petugas ya pasti dia bagian dari organisasi. Iya bagian dari organisasi. Dia sudah memberikan konsennya tentu saja. Oke, ini bayinya juga terlihat tapi tidak apa jelas gitu ya, nggak terlalu jelas. Jadi aman gitu ya ibaratnya. Iya. Kan ini kan yang kelihatan jelas kan mukanya sih itu. Nah itu sebenarnya agak mengganggu. Maksud gimana Adrian? Agak ini sih kalau buat saya agak mengganggu gitu karena entah itu apa. Terus warnanya kuning. Iya yang tas ini ya. Iya aku tadi baru mau ngomong gitu sebenarnya. Kalau ada ini kan pasti memang tiang si ini baleknya. Iya. Jadi sebenarnya tas ini bisa diturunin ya? Bisa diturunin. Sementara ya, itu gitu dia ya? apakah ini kejadiannya cepat atau apa sehingga nggak sempat. Iya benar. Iya kalau nggak ada tasnya gitu, aku membayangkan itu ditutup aja. Cakep ya, lebih terbuka, nggak ketutup gitu. Sip. Mbak Lina mau sharing nggak? Tapi bukan Mbak Lina yang mau kata Mbak Lina ntar. Mbak Lina mau komen nggak Mbak Lina? Terima kasih sebelumnya sudah dibahas fotonya. Cakep Mbak fotonya. Brandinya nggak mengada-ngada katanya Adrian. Jadi tadi yang komentar terakhir tuh yang ada apa tas jantung itu memang apa kejadiannya kan jadi nggak sengaja di set untuk difoto gitu ya itu langsung pas memang lagi sesi konsultasi aja dengan si ibu itu gitu. Jadi emang nggak rencana ya Mbak Lina ya? Maksudnya kalau misalnya diangkat itu malah kelihatan di setting banget gitu kan. Jadi memang fotografernya itu tidak mengganggu apa sesi konsultasinya sendiri dengan Bu tolong dong diturunin dulu tasnya gitu misalnya kan. Seperti itu. Bisa juga ya masuk akal juga sih. Mungkin dia tidak mau mengganggu proses konseling itu ya Mbak. Konseling gitu betul sekali. Terima kasih loh ya sudah dibahas foto-fotonya. Cakep Mbak, ini buat belajar teman-teman yang di lapangan loh. Gimana caranya kan, keren-keren. Makasih Mbak Lina udah ngirimin foto-fotonya ya. Makasih juga. Thank you. Wah masih banyak. Tapi ini kayaknya, tunggu. Sigit sudah ada bergabung dan kita juga nih Adrian. Oh ya udah Sigit aja yang komen. Gak apa-apa kalau dia apa namanya, mau bercerita, mungkin dia masih jalan, nanti boleh loh ya. Tunggu, apa hanya screen aku? Kayaknya aku nggak bisa buka. Tunggu, tadi kita UNICEF, ada siapa lagi kita mau bahas? Coba deh lihat yang BPBD Bantul nih. Ini juga tim yang respon COVID nih, Adrian. Nah, ini juga aku membayangkan fotografer ini pakai APD nggak sih, Adrian? Aku nggak tahu. Ya, seharusnya dia pakai APD. Itu enggak sih kalau awal-awal tuh sempat teman-teman fotografer juga kan punya
sempat ramai dibicarakan teman-teman di lapangan yang jurnalistik, mereka yang jurnalis foto mereka semua pakai APD kan ya. Iya. Karena kayak gini juga kan harus, walaupun ya pakai tele jauh ya, kan Adrian? Iya, kan berada dalam satu ruangan. Tetap dalam satu ruangan, iya. Ini menurut Adrian, ada nggak ya yang ngumpul, aku lupa deh, BPBD Mas Arif apa siapa namanya. Ini nih kameranya memang bagus ya Adrian, nggak bisa kamera biasa ya. Sampai iya, itu ada detail apa sih itu ya? Detail disinfektannya. Desinfektan, ya. Ya, dia pakai ada bantuan lighting sedikit. Iya, dan lighting karena malam ya. Iya. Kelemahannya kamera yang bukan fotografer pakai biasanya kan nggak sampai tuh. Iya. Oke. Ini pengurusan mayat ya, jenazah. Iya. Pemulasaran. Iya, betul. Ini walaupun misalnya nggak kelihatan banget gitu kan, kita sebenarnya sudah bisa menggunakan. Ini gimana menurutmu? Nah, ini yang menariknya ya, kalau kita tuh memotret orang dalam keadaan banyak gini, orangnya ini kalau kita perhatiin, dia ngambilnya nggak numpuk. Tahu kan maksudnya nggak numpuk. Jadi kan ada orangnya kan yang 1, 2, 3 gitu loh, kan kelihatan. Nah, kadang-kadang kita ngambil sudutnya tuh kalau salah kelihatannya kalau numpuk orangnya tuh jadi cuma 1. Gitu. Oh iya, aku paham, aku kebayang. Iya, ini kan jadi kelihatan bahwa orangnya di situ ada 5, 1, 2, 3, lalu yang pakai topi helm kuning 2. Tapi kita bisa langsung lihat tuh, oh ini 3 orang yang pakai hazmat tanpa helm, 2 orang pakai helm gitu loh. Nah, ini yang aku bilang ya dia tepat lah gitu sudutnya itu gambarkannya. Kalau kita salah angle sedikit, numpuk ya. Iya. Itu nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan banyaknya orang ya nanti. Iya, jumlahnya betul-betul. Ada yang ketutup soalnya ya. Betul. Kalau ini lagi disinfektan, ini ya, kalau desinfektan ruangan. Ruangan orang yang kena COVID-19 gitu ya. Kalau ini memang biasanya juga harus walaupun kita tahu ya ini ya petugas membersihkan, gitu, mendisinfektan gitu, tapi caption juga penting ya kalau kayak gini nih ya. Iya, ya paling caption kan mengasih tahu di mana lokasinya, mungkin habis ada acara mungkin kenapa rumah ini didesinfektan gitu, lebih kayak gitu. Oke. Tapi di sini juga agak ini sih, nggak Adrian, kadang kan gimana kita berusaha kita kan nggak boleh mengekspos banget karena bisa saja itu tempat tinggal orangnya, orang lain tahu misalnya foto itu rumahnya siapa, rumah bapak ini. Kalau tetangganya mungkin tahu gitu ya. Kalau kayak gitu itu gimana ya ngakalinnya? Nggak perlu bisa ngasih detail juga kan? Iya, nggak bisa. Iya, nggak perlu kasih detail juga kan. Ini juga nggak dia hanya nulis captionnya kan di desa Timbul Harjo, tapi nggak bilang di rumahnya si A, B, C atau siapa itu. Iya. Okay. Dan ini kan lebih ke lebih ke fokus ke orang yang ininya sepertinya kerja ini kan. Iya, betul. BNPB ya. Dan BPBD yang daerah. Iya. Keren. Nah, ini tapi ini lagi pemakaman ya. Iya, pemakaman juga. Iya, gantung. Ini juga nggak numpuk ya, Adrian ya? Ini enggak kok, orangnya semuanya. Masuk. Iya. Angle-nya. Kelihatan ini angle-nya. Iya, keren cukup. Sigit kembali ke lab. Nah, tadi dia ikutan sempat. Tapi ada Mas Ali nih, sudah bisa ikutan. Tadi Mas Ali belum bisa ikutan pagi-pagi. Halo Mas Ali.
Halo, halo. Ini ada, jadi si Sigit pagi ini harus ada urusan ke rumah sakit, dibantuin sama Adrian nih Mas. Salah satu yang ngirimin loh Mas kemarin juga. Ya, halo. Yang fotonya dipilih juga sama Mas Ali. Saya mau pasang video. Kalau saya pasang video nanti Adrian begitu ngeliat pasti GR deh. Oh gitu? Maka saya ngefans. Oh gitu? Kenapa? Siapa katanya? Cuma Adrian sih yang kayaknya akan tahu nih. Hah? Oh gitu. Pasang coba ada apa Mas? Widih. Adrian lihat ya? Iya, lihat. Katanya nanti Sama kamu ya? Ada yang mirip GR. ya? Mirip apa? Mas Ali, Mas Ali dari mana sih? Sabtu pagi sepedahan nih. Dari sepedahan. Bajunya baju Homer. Ternyata dirimu sama. Iyo. Karena Adrian juga Baju punya ya? Homer. Oh, ada saya baju Homer. Kau punya juga, Adrian? Iya. Kok tahu sih, Mas Ali? Kalian ternyata satu geng ya. Jangan-jangan. Kita lanjut ngobrol nih, Mas Ali ya, bantuin juga nih sama Adrian. Ini kita mau lihat fotonya PMI ini. Yang ngirimin kemarin siapa ya? Si Ola kayaknya, mungkin. Nah, PMI itu kirimnya banyak banget fotonya kemarin. Atau, oh iya, nih kita lihat dari atas deh. Sebenarnya mirip-mirip aja ya, semua kayak gini kan ngasih bantuan ya Adrian ya ke rumah yang sedang diisolasi. Iya. Kayaknya. Terus ya ini branding mah nggak dibikin-bikin juga ya, nggak dipasang banner gitu. Enggak, emang begini aja. Apa adanya. Cakep tuh. Kelihatan yang, walaupun sebenarnya menurutku walaupun nggak ada orang di dalam rumah ini, kalau namanya isolasi kan biasanya dia nungguin kita kasih, gantungin makanan gitu. Kita udah pergi baru mereka keluar gitu. Kalau dulu kejadiannya di dekat itu gitu sih. Diteleponin, kita udah taruh ya, baru mereka keluar. Jadi nggak bebarengan gitu. Mungkin nih pas kebetulan. Oh ya, ada orang yang keluar itu ya. Ini juga yang kedua, ini kan kegiatan yang sering tuh sama orang-orang ya organisasi kemanusiaan yang mendistribusi bantuan gitu kan. Ini salah satu aktivitasnya tuh ya gini, menyiapkan kan. Jadi juga bisa dipakai kan sebenarnya. Maksudnya bisa diambil dokumentasinya seperti kayak tadi fotonya ACRC yang Cula juga nyiapin gitu. Jadi ini juga sebenarnya bisa jadi momen ya yang didokumentasikan. Iya. Kalau ini kan di foto jurnalistik, ini kan kalau di jurnalisnya ada prinsip itu juga kan 5W1H kan ya. Nah ini jelas who-nya nih siapa. Dia mau bercerita bahwa apa yang PMI lakukan itu juga dibantu oleh organisasi-organisasi lain. Dalam hal ini ya kita udah jelas siapa dia, Pramuka. Unsur who-nya nih jelas banget gitu loh. Iya. Makanya di caption-nya udah langsung tuh anggota Pramuka berpartisipasi menyiapkan. Iya. Itu yang dia mau ceritakan. Iya. Bahwa peran serta ini didukung juga oleh organisasi lain. Nggak cuman satu organisasi, bukan solo ini ya. Betul. Ya simbolnya apa? Oh itu baju Pramuka udah jelas. Ini juga jelas simbol apa di gereja. Di gereja terus. Juga bagus nih fotonya. Tapi kalau disinfektan begini mah foto yang kamera yang DSLR juga bisa tangkap ya, karena siang gitu. Bisa kan? Bisa. Kan gini ya, kalau sekarang kan dengan DSLR digital itu kan kemampuan dia untuk bermain di ASA yang tinggi, ya teknis banget, itu mereka udah ini gitu loh, udah bagus lah gitu. Nah jadi
ketika kita mau motret di dalam ruangan pun kita pakai tingkat kepekaan yang tinggi itu udah bisa menghasilkan foto yang baik lah gitu dengan teknologi digital. Ya, ini ya jelas gitu fotonya berada di gereja, ada simbol-simbol salibnya. Sedikit deh helmnya kelihatan nih branding organisasinya. Ya. Ini sama lah ya, sedang masker dia di Luhut Utara. Oh ini di Jakarta Timur nih lagi spraying. Oh Mas Ali, aku jadi ingat. Sempat dulu ya Mas ya. Mas Ali juga cerita, oh ada yang sedang banyak, ada foto-foto yang juga memang menunjukkan, karena ini dikaitkan dengan COVID, beberapa memang mengirimkan dengan kegiatan disinfektan ini pada waktu kita mengumpulkan foto-foto, Adrian. Ya. Terus, oh iya, ini hampir sama lah ya dengan yang BPBD Bantul tadi. Ini juga spray yang intinya begitu. Ini tempat cuci tangan. Semua ini foto menarik banget. Yang mana? Yang Batam. Yang Batam. Yang tadi ada ibu nutupin mata, nutupin ibu. Oh ini. Iya. Karena sedang di disinfektan rumahnya. Dan nutupnya pakai baju gitu kan, nggak pakai masker. Iya. Iya, ini sudah bisa di ini juga. Oke, ini juga ada anak-anaknya tapi pakai masker. Mungkin ini sedang bikin masker. Oke, kita lanjut. Ini kayaknya nggak ada kok. Teman-teman PMI hari ini nggak ada kok. Kita lanjut aja. Ada UNFPA. Ada nggak ya teman-teman UNFPA pagi ini? Kalau nggak ada, kita lihat ini. Ini ada 2 foto. Satu di pengungsian, satu di tempat kayak fasilitas umum sih ya, kayak pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan, ya. Ini nih di fotonya udah dikasih watermark logo gini, sama kreditnya udah kelihatan di foto waktu ngirim kita, Adrian. Iya. Kelihatan ya. Gimana sih menurut foto ini? Ya kadang-kadang kalau urusan peletakan kredit ya itu udah kepentingan, atau biasanya tuh kan kalau dari organisasi udah ada template-nya sih ya. Saya nggak bisa komen banyak. Iya bisa juga. Iya, kalau saya sih maunya lambang UNFPA-nya di sebelah kanan, tapi kan mungkin ya ini udah kebijakan dari organisasi. Iya, template harus ada di sebelah kiri. Oh ya udah. Iya itu udah internal mereka. Karena buat saya agak kena muka orang. Ini. Oh, karena gitu. menutup ya. Iya, masih gitu. ada orang di itu. Cuma mungkin ini ya udah kebijakan dari organisasi, harus sebelah kiri atas, ya udah. Tapi secara foto mah dia masuk ya, maksudnya semua di dalam frame, kelihatan aktivitasnya gitu ya. Dan petugasnya pakai vest gitu, pakai rompi yang memperlihatkan juga logo-logo Kemenkes ya, Kemenkes, UNFPA. Jelas. Ya ini juga di ini nih, pengungsian. Di pengungsian, 2 ibu-ibu ini, walaupun ibaratnya susah gitu ya, tapi ini pasti diajak bisa berpose kan sama si fotografernya. Ya, bisa juga. Kadang-kadang kalau pengalaman saya, ibunya juga suka mau berlucu-lucu juga. Oh gitu? Tanpa diminta ya? Iya. Dan dari sisi lightingnya juga ini menarik. Yang di tengah-tengah gitu ya, karena sebenarnya ini siang bolong mungkin. Lighting dari belakang, backlight. Ini pengedit dibuat apa melalui proses pengeditan juga nggak sih kalau menurutmu? Atau dia memang udah nangkapnya, memang udah ngaturnya begitu tuh? Bisa nggak sih ngaturnya gitu, Adrian? Ini ya paling diedit tapi sedikit aja, paling biasanya cuman naikin kontras aja, dan itu masih oke kok, nggak mengganggu foto. Nggak masalah. Iya.
Tapi yang ini sebenarnya kayak branding nggak kelihatan, tapi nggak masalah kan? Maksudnya kita foto itu nggak harus semuanya di branding kan? Enggak. Kalau saya sih nggak melihat ada branding di sini. Nggak ada sih di sini. Yang saya lihat kan data-datanya kayak G nomor 17 ini kan blok. Iya. Jadi ini menggambarkan masifnya tempat pengungsian gitu loh. Kalau saya bacanya seperti itu. Makanya ada blok G nomor 17, sebelahnya kan blok G nomor berapa itu? 13 apa 18 itu. Iya. Ya kan secara apa huruf ada blok-blok itu kan artinya ini sesuatu yang masif gitu loh. Nggak cuma satu. Artinya iya nggak cuma satu kan ada blok A, blok B, blok C, blok sampai blok G. Nah, itu kan ini satu kejadian yang melibatkan masif yang banyak lah orang-orang yang terdampak dari kejadian ini. Kalau saya bacanya seperti itu sih, makanya ada kenapa blok G nomor 17, blok G nomor 13, nah, seperti itu. Jadi kita juga nggak pusing-pusing harus memastikan branding lembaga kita ada gitu kan, ya. Maksudnya itu bisa kita akali di dalam caption toh pada akhirnya. Iya bisa. Oke. Sip, Mas Ali kalau mau ikutan sharing kabarin ya Mas. yang barusan datang. Sama banyak yang belum mandi nih pagi ini Mas Ali. Mas Ali yang WiFi ini fotonya kecil Mas. Kita berusaha mantap. Ternyata foto yang gereja ini dari kamera handphone pendetanya. Sebenarnya memang ada cara ya kita mengirimkan lewat WhatsApp supaya nggak mengecilkan resolusi foto. Tapi kemarin belum sempat. Ini juga kelihatan fotonya kecil ya Adriannya kalau misalnya di website dia. Tapi menarik sih dia sedang membantu ini. Teman-teman WiFi ada nggak ya pagi ini? Sepertinya tidak ada. Oke. Nah, Mas Ali kemarin ikut milih nggak sih yang ini Mas? Jangan-jangan aku lupa. Oke, ya udah. Kita lanjut ke foto lain. Kenapa? Jangan dibahas katanya. Tapi menarik kok. Saya mungkin ngomongin sedikit yang foto perempuan itu yang kalau yang sempat saya sarankan sebenarnya adalah jika kita punya kumpulan kalau ini kan memang berdasarkan lembaga ya gitu. Iya betul. Tapi dari kumpulan foto-foto yang masuk, ada yang akan secara kelompok akan membantu satu foto menjadi lebih kuat buat saya sih. Misalnya kalau foto seperti si perempuan tadi itu digabungkan bersama foto-foto perempuan lain, jadi dia punya cerita sendiri gitu. Nah itu hal yang akan membantu kita untuk memahami kelompok perempuan yang terlibat di satu wilayah dengan wilayah lain dan lain sebagainya. Bertema maksudnya Mas Ali ya? Bertema ya. Kalau ini kan seperti masih ngelihat bahwa ini yang dikirim lembaga A, lembaga B. Padahal betul. ada foto-foto yang buat saya akan menjadi lebih kuat kalau dia dalam kumpulan yang juga pas. Ih, menarik nih buat tahun depan nih Mas. Jadi kita bisa menemakan gitu ya, mengkategorikannya bertema gitu. Oh menarik juga deh, dicatat ya deh. Idenya Mas Ali nih. Oke, ini ada, makasih Mas Ali nanti kita catat itu. Siapa tahu ini siapa punya Yakum ya? Coba aku agak susah bukanya. Tunggu. Oke, Yakum. Yakum ada 3 apa 4 1 2 3 4 5 foto. Ini kegiatan terkait dengan respons COVID juga. Secara angle oke lah ya. Bahkan 2 foto terakhir ini kelihatan banget nih sulitnya lokasinya dijangkau ya. Jauh tinggi ya.
Jauh tinggi, harus ngelewatin itu tuh bebatuan. Wow, kalau misalnya kayak gini mah, ya ini foto yang sering digunakan juga ya untuk menunjukkan Ya, tingkat kesulitan daerah apa. jangkauan. Iya, betul, betul. Wow, yang ini dan pakai PD. Oke lah ya, angle-nya. Hampir sama dengan yang kemarin. Oh, yang ini juga lewat online nih. Yang ini, Adrian. Ini bisa termasuk time juga nggak? Oke nggak sih? Ya, oke. Sedang senyum yang di handphone gitu kan? Ya, dianya juga senyum walaupun nggak kelihatan, tapi matanya. Dari mata kita bisa. Ya. Iya. Terus juga lucu dia punya apa penutup kepalanya, ada elephant. Oh iya, aku nggak ngeh loh. Sebelum kayak menambah apa suasana ceria gitu loh. Ini kayak suasana ceria. Nah itu kadang-kadang di foto itu kan apa detail-detail yang kecil itu bisa menambah sesuatu. Gitu. Iya. Oke. Keren ini punya Yakum. Temen Yakum ada nggak? Kayaknya tidak ada. Kita bisa lanjut di ini plan udah UNHCR. Ini kegiatan di pengungsian. Iya, ada. Betul. Terkait dengan fokusnya para pengungsi, refugi. Ada dua foto. Membuat masker ya yang di atas ya. Yang di atas nih bikin masker. Kalau kayak gini dari bikin masker. Informasi tambahannya sih yang memang menunjukkan ya kalau untuk siapa, berapa banyak gitu. Kalau kayak gini tuh kayak wajahnya nggak kelihatan, terus dia blocking gitu, gimana Adrian? Nggak masalah. Sih, kalau buat saya sudut pengambilan angle-nya ini agak ini. Kalau saya lebih suka agak menyamping karena yang di belakang, yang membelakangi kamera itu kayak nggak kelihatan. Sama sekali ngebelakangin ya, dia ngeblok banget. Betul. Ya, jadi gitu. Sebenarnya bisa diambil angle yang agak menyamping gitu, atau dicari lah angle yang lain. Ya itu makanya kan itu yang saya bilang, karena kita di satu lokasi kita suka memotret dengan banyak angle gitu. Nah, tujuannya itu nanti kita bisa pilih. Karena kan kita nggak mungkin kalau misalkan si editor foto, wah ini nggak masuk semua nih, lu balik lagi sana, wah PR banget. Iya gitu. Jadi mendingan ketika di lokasi, oke, ambil aja agak banyak. Gak masalah juga gitu ya orang digital ini. Iya gitu. Karena kan era digital ya jadi lebih mudah lah. Tinggal milih gitu. Nah, ini menunjukkan di warungnya gitu ya. Menggunakan masker yang dibuat itu. Kan ini kalau aku lihatnya kayak semacam apa ya? Kalau emang itu masker yang dibuat oleh foto yang pertama, ini kayak semacam perjalanan gitu loh. Bagaimana proses masker ini dari dibuat sampai akhir dipakai orang. Iya, betul juga ya. Sip. Kadang-kadang kita bisa juga bercerita gitu dari satu masker, detail aja maskernya, tapi maskernya itu mungkin motifnya sama dari bahannya ketika dipotong-potong, detail itu sampai akhirnya foto ada dipakai sama orang. Ya bisa juga jadi suatu foto story. Jadi perjalanan si masker gitu ya. Iya, sampai akhirnya masker itu dibuang. Aduh, sedih tuh kalau yang dibuangnya ke laut. Jangan deh. Kita nggak terasa udah 1,5 jam loh, Drian. Iya. Kita ngobrol aja dari pagi. Mas Ali mau sharing nggak pengalaman pas mengkurasi lagi? Maksa nih. Ada yang mau sharing, Mas? Yang dari yang UNICEF udah kami bahas ya, maaf ya. Lambat. Ada Mbak Lina tadi. Pengalaman kurasi sih satu hal adalah foto itu kan ada konteks dan ada waktunya. Yang memang jadi beberapa hal. Satu, bahkan di konteks dan waktu tertentu
penting fotografer kerja bareng orang yang paham secara teknis. Nah, yang misalnya yang dulu saya komentari adalah ada foto nih, salah satu foto yang ngegambarin relawan atau petugas yang nyemprot disinfektan di jalanan, gitu. Iya. Nah, itu kan padahal tidak ada evidence, tidak ada bukti bahwa itu efektif dan bahkan itu diperlukan. Nah, tapi kan pada saat itu orang belum banyak yang tahu, bahkan relawan-relawan kemudian ayo kita lakukan ini karena dianggap yang baik. Kalau orang teknisnya berbicara, orang teknisnya memberitahu ke fotografer atau ke orang komunikasinya, maka foto seperti itu bisa jadi tidak perlu keluar ke media dan lain atau ke website agar orang tidak berpikir bahwa kita juga harus nih gitu nyemprot disinfektan di pinggir jalan gitu atau di jalan-jalan yang tidak efektif. Ada hal lain yang tadi yang dibahas oleh teman-teman yang Adrian bilang, oh keren nih foto sih ibu tutup pakai kain ketika disinfektan. Oh iya betul. Foto itu memang cakep, menarik. Yang kalau foto itu keluar sekarang, kita pasti nyalahin si ibu, wah kenapa sih nggak pakai masker? Nggak pakai masker. Padahal di awal orang sehat memang nggak perlu masker gitu kan, gitu. Kecuali kalau ada tanda-tanda tertentu dia harus di rumah, dan yang pakai masker adalah orang yang menjaga yang tidak pakai masker. Beda dengan sekarang bahwa berinteraksi dan lain sebagainya harus pakai masker. Nah, konteks ini yang sebaiknya sih selalu dimunculkan sehingga orang juga ketika melihat foto paham bahwa apakah ini sesuatu yang baik, apakah ini sesuatu yang cocok di satu tempat, di satu waktu gitu. Ini sedikit gambaran di luar foto kemanusiaan. Masih banyak tuh kita lihat foto-foto pejabat yang pakai masker nggak benar, tapi ternyata terutama di media massa online ternyata itu udah foto lama gitu. Oh oke. Ada memang yang foto baru. Kalau foto baru kesempatan juga bagi kita untuk ngingetin si pejabat atau melihat si pejabat kok nggak paham. Tapi ada pejabat yang misalnya atau orang yang sudah pakai masker dengan benar sekarang karena makin tahu yang dipakai foto-foto lama gitu. Oke, iya benar-benar. Beberapa hal di sini. Satu, si medianya jadi nunjukin ke orang-orang, ya seperti nggak apa-apa lu kalian pakai masker nggak benar karena dan di sisi lain jadi mendiskreditkan si ini dok orang-orang ini, padahal itu adalah foto lama dan sekarang dia berubah. Karena ini yang saya bahwa tentang konteks, tentang waktu perlu diperhatikan. Jadi bebannya berat juga ya kalau misalnya foto itu ternyata sudah tidak sesuai dengan konteks yang sudah berkembang gitu ya, tapi kita tetap mengeluarkannya kepada publik, itu ini ya bahaya juga Mas Ali ya. Apalagi kalau di media. Ada resiko-resiko orang jadi salah paham, informasi yang sedang diberikan justru tidak sampai. Itu tuh yang sebenarnya mungkin tidak sejauh itu ya dipikirkan teman-teman yang moto. Saya ingat banget ada dari teman di daerah NTT waktu itu informasi kirim foto yang cukup berdarah-darah gitu dan menyedihkan gitu ya pada saat itu, dan ini juga organisasi yang sebenarnya di kemanusiaan juga, dan dengan senang hati menunjukkan foto ini bisa kita gunakan untuk melakukan penggalangan dana seperti itu kan. Jadi mungkin yang mengirimin saya memang belum tahu gitu ya bahwa kita sudah tidak menggunakan foto yang berdarah-darah gitu ya untuk misalnya mencari dana, tidak menunjukkan foto yang tadi apa yang kita awal obrolin Adrian yang tidak berdaya gitu ya. Ya. Semua sudah ditinggalkan sebenarnya kan pelan-pelan. Tapi walaupun masalahnya masih ada dan memang mungkin nggak semua orang lebih mudah gitu ya menjual kesedihan gitu ya. Dan itu
langsung otomatis orang langsung nangkap maksudnya. Nah itu gimana ya kalau makin ke sini mungkin yang sudah update dia akan pelan-pelan bergeser, tidak kan seperti inilah bencana alam misalnya. Foto-foto di awal itu kan rebutan, orang mau nunjukin foto yang paling mengerikan, menyedihkan itu kan kayak udah paling juara gitu loh. Dia misalnya bisa kasih foto itu muncul di publik gitu kan. Nah, gimana? Dan saya ingat deh teman saya yang memang dia di kebencanaan lama dan sering ke Jepang untuk belajar terkait kebencanaan, bilang media di Jepang itu nggak pernah mengeluarkan foto. Ya itu yang sedih ketika misalnya sedang habis tsunami atau habis bencana alam gempa gitu, nggak ada tuh foto-foto di media yang muncul yang bikin orang semakin sedih gitu. Tapi foto-foto yang membuat orang terinspirasi untuk bangkit gitu. Itu kali ya yang kita masih perlu belajar. Gak tahu Iya. deh. Ya karena kan seperti yang saya bilang itu, foto itu kan kadang interpretasi orang ya bisa beda-beda gitu kan. Iya, betul. Nah, ini yang kalau saya pikir kenapa pentingnya tuh ada visual literasi gitu. Jadi dengan ada visual literasi kan jadi orang bisa belajar juga melihat membaca foto gitu. Dan nanti kalau di visual literasi itu juga orang nanti akan belajar tentang bagaimana mengkaitkan foto itu dengan ya elemen-elemen yang ada di foto itu sendiri, bisa jadi dengan konteksnya, situasinya, lalu dengan ya mungkin kejadiannya, peristiwanya, ya seperti itu. Wow, iya. Oke tuh visual literasi. Iya. Wah, kayak tuh kalau teman-teman NGO mau itu belajar visual literasi. Iya. Iya. Mbak itu Widya nggak harus untuk buat fotografer waktu itu saya buat ikut. semua. Ini buat semua orang advertising, orang segala macam, termasuk orang-orang kom. Ya, benar-benar banget. Itu tuh makanya Mbak Widya yang kebetulan sekarang sudah keluar dari ruang meeting, pengen banget kita bikin pelatihan ya sama Mas Ali. Mas Ali ditembak lagi. Pengen, maksudnya banyak banget sih teman-teman kita sendiri yang perlu diinformasikan terkait kayak gini, karena mengambil foto kan semua sekarang di handphone sendiri ya Adrian ya. Semua bisa mengambil foto. Semua orang memotret. Semua orang memotret gitu. Jadi di mana aja. Wah, kita kalau ada kegiatan kadang kalau misalnya nggak ada, fotonya banyak banget gitu. Teman-teman di lapangan kirimin. Tapi tentu saja tidak banyak yang masih belum sesuai dengan standar-standar yang kita bisa gunakan gitu untuk dipublikasikan. Oke, ada lagi nggak? Ini sudah 90 menit, kita nggak mau lama-lama, nanti bisa kapan-kapan kita bikin janji lagi. Ada yang mau komen lagi nggak sebelum kita melanjutkan Sabtunya dengan Layla ya di rumah aja? Kalau tidak ada, ada nih apa? Ada atau tidak ada? Mbak Lina masih makin seru. Ya Mbak Lina, aduh kalau ngomongin foto tuh banyak ya. Adrian juga sering mengisi acara kan Adrian, banyak hal yang bisa dibahas ya. Banyak. Dan ternyata nggak cuman hanya memoto gitu. Virtual literasi ya. Visual literasi. Ya itu ya teman-teman LSM pasti perlu banget, organisasi kemanusiaan yang di UN juga, teman-teman yang sebenarnya tugasnya tidak memoto, tapi kalau di lapangan kadang kan momen ya sayang juga gitu loh. Ya, dan gunanya kan juga buat teman-teman itu ya ketika melihat foto atau paling nggak membuat tor lah tentang foto apa yang harus dilakukan oleh sebelum memberikan tugas kepada fotografer di lapangan gitu loh. Iya betul. Iya. Iya kadang ya kalau kita nggak tahu, dan kita juga yang kadang bagian terakhir untuk memilih foto mana yang masuk ke dalam misalnya laporan gitu ya. Ya kadang-kadang kan ada foto yang mungkin ini untuk ilustrasi untuk apa. Wah, boleh nih Adrian, kita kapan-kapan kita bahas ya. Oke.
Kita kayaknya harus sudahi saja. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Ternyata kita ada kendala. Nanti ini kita masukkan ke YouTube rekamannya. Setelah ini nanti kita akan sharing. Tidak semua foto di ini akhirnya kita bahas karena nanti bisa jadi 2 jam ini. Kasian juga nih. Makasih Mas Ali juga yang sudah membantu kita mengkurasi, Adrian yang sudah berpartisipasi mengirimkan fotonya. Makasih banyak. Hari ini juga backup buat Sigit. Senang banget. Mudahan kita ada waktu-waktu lainnya ngobrol terkait visual literasi ya. Terima kasih juga semua. Siapa aja ini ada Mas Ferdian, terima kasih sudah hadir. Mbak Lina, makasih. Mbak Titi, makasih. Mas Agus, makasih ya. Iya, aduh, Nisider juga memantau, sedang ada kegiatan yang lain. Makasih Sania sudah bantu juga pagi ini. Mas Ali, baiklah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di obrolan yang menarik terkait fotografi kemanusiaan. Ini menutup rangkaian peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia 2020 yang jatuh pada tanggal 19 bulan lalu. Oke. Tapi website masih ada kan? Website masih ada. Ini terima kasih sama kakak-kakak display. Kita akan terus promosikan. Ya, jadi teman-teman juga semua yang kita obrolin hari ini tuh pasti bermanfaat banget. Adrian buat teman-teman yang nggak bisa karena bisa diakses ke YouTube. Gimana sih? Kan kita sebelum memoto kita ngeliat contoh foto yang bagus gitu ya. Itu juga bisa buat kita praktekkan gitu ya ketika mengambil foto itu sendiri. Begitu. Terima kasih Adrian. Yang ditangkap mendadak. Pagi-pagi mendadak dangdut. Oke, semuanya semoga kita semua selalu sehat ya, di rumah aja. Ini PSBB lagi yang di Jakarta. Kalau yang di lain kayaknya enggak sih. Selamat pagi, selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan. Dadah. Terima kasih. Terima kasih semuanya.